Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin akan melanjutkan cerita kincennya, tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4691 sampai bab 4692. Saudara kelima, jangan remehkan pedang yang patah di tangan saudara ketiga. Pedang ini berasal dari zaman yang sangat kuno. Tampaknya rusak parah, tetapi sebenarnya lebih kuat dari senjata suci kita saat ini. Su Zisui mengobrol sambil menonton pertempuran. Qin Chen akrab dengan buku-buku indah kaisar, dan tahu bahwa semakin tua harta itu, semakin berharga mereka. Alasannya sederhana, tidak peduli berapa banyak jenius, harta bumi, dan harta langka yang ada di bintang Tianyu, semuanya ditangkap oleh para pendahulu di zaman kuno, dan periode lainnya. Menurut narasi Zhong Huang Qishu, meskipun zat suci tidak ada di mana-mana pada zaman kuno, mereka pasti tidak dihargai seperti sekarang ini. Seperti harta suci bawaan yang kuat, yang juga lahir dari zaman kuno dan bahkan zaman yang lebih kuno. Inilah mengapa material berharga dan kuat telah disita oleh para pendahulu. Pada saat ini, Ling Xi sedang memegang pedang berlekuk dan menebas Gu Xiaoyu dengan satu pedang. Pada saat yang sama, dengan memanfaatkan sumber waktu, menggunakan waktu untuk memperpendek jarak tidak hanya cepat, tetapi juga sengit. Murid Qin Chen menyusut, jika dia adalah kakak kedua, bahkan dengan keunggulan gerakan Qin Chen hanya akan bisa mengelak dengan peluang 10%. Asal-usul waktu benar-benar sesat, yang mengejutkan Qin Chen adalah dihadapkan dengan pedang Ling Xi, Gu Xiaoyu tetap bergeming. Itu akan mengenai tubuh sucinya. Tiba-tiba, mata Qin Chen kabur. Kemudian dia melihat bahwa seluruh tubuh Gu Xiaoyu hancur menjadi partikel-partikel kecil pada saat pedang Ling Xi menebas. Ini menyebabkan pedang Ling Xi jatuh ke udara. Partikel adalah karakter suci asli kelas 1, dan partikelnya hancur. Mata Qin Chen menyipit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan teknik disintegrasi Dewa Iblis yang dia kuasai di Yuanji. Keduanya agak mirip karena mereka membusuk sendiri. Namun, disintegrasi Dewa dan Iblis jauh lebih rendah daripada dekomposisi partikel. Pecahkan dengan contoh, Gu Xiaoyu mengubah dirinya menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya, untuk mengatasi kekakuan dengan kelembutan, mengabaikan gerakan Ling Xi. Menghindari pedang Ling Xi, Gu Xiaoyu berputar di belakang Ling Xi seperti awan asap hijau, dan dengan keras, tubuh suci itu segera diatur ulang, dan tinjunya meledak ke arah Ling Xi seperti meteorit dari luar langit. Jika itu adalah orang biasa, akan sulit untuk menghindari pukulan Gu Xiaoyu. Tapi Ling Xi berbeda, keterampilan suci asli, jam pendulum waktu. Sebuah jam kuno yang besar tiba-tiba memadat, dan di atas kepala Ling Xi, jarum penunjuk terayun ke belakang dengan kuat. Waktu juga berjalan mundur saat tangan bergerak mundur. Hanya saja Qin Chen merasa tidak terduga. Gu Xiaoyu baru saja mengangkat tangannya yang lain, dan kekuatan suci mengunci jam pendulum seperti es. Penunjuk pada jam pendulum waktu sepertinya telah menghabiskan semua kekuatannya dan bergetar hebat, tetapi tetap tidak bisa berayun kembali. Apa ekspresi kaget muncul di wajah Ling Xi? Su Zisui berseru, kakak senior kedua sangat kuat sehingga dia benar-benar langsung mengunci jam pendulum. Kelemahan dalam kultivasi, Qin Chen berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat kakak ketiga yang agak menyedihkan. Gu Xiaoyu adalah orang bijak peringkat 1, dan Ling Xi hanyalah Zhongsheng peringkat 6. Keduanya menguasai sumber tertinggi, bukan karena sumber asli partikel lebih kuat dari sumber asli waktu. Itu karena kultivasi Ling Xi tidak sebaik kultivasi Gu Xiaoyu, dan Gu Xiaoyu menguraikan keterampilan suci yang asli. Sebenarnya, dengan kekuatan kakak ketiga, dia bisa sepenuhnya menantang Sage Agung, tapi sayang sekali dia bertemu dengan kakak senior kedua. Qin Chen bisa merasakan bahwa Ling Xi memberinya rasa bahaya yang lebih kuat daripada saat dia berada di Mi Sencheng.
Gu Xiaoyu memukul mundur Lingxi dengan pukulan. Dia mengeluarkan handuk katun. Jika tidak ditutupi dengan pola suci asli, Qin Chen akan mengira itu handuk biasa. Handuk ini juga merupakan artefak suci kelas 3 yang sangat berharga, yang disebut syal berwajah kain. Pada syal, ada lebih dari 2000 pola sakral asli sistem partikel yang terukir. Ini juga merupakan artefak suci tingkat 3, dan juga merupakan pola suci asli dari sistem partikel. Jelas, syal kain ini sangat cocok untuk Gu Xiaoyu. Wow, Gu Xiaoyu melemparkan syal kainnya, membungkusnya ke arah Lingxi seperti jaring besar. Bayangan waktu, dengan cahaya biru yang berkedip, Lingxi tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bersembunyi di bayang-bayang waktu. Bahkan Qin Chen tidak dapat mendeteksi sosok Lingxi untuk pertama kalinya saat menggunakan penglihatan super, dan merasa bahwa asal-usul waktu sungguh menakjubkan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Qin Chen masih bisa menemukan beberapa tanda. Gu Xiaoyu menyuntikkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalam selendang kain. Dengan keras, selendang kain itu tiba-tiba melebar dan menjadi besar, menutupi seluruh dunia seni bela diri. Qin Chen dapat dengan jelas melihat bahwa pola suci asli dari sistem partikel pada syal kain semuanya menggeliat, yang sulit dilihat oleh orang biasa. Hanya karena partikelnya terlalu kecil, padat karena kecil. Sosok Lingxi ditemukan oleh Gu Xiaoyu, dunia tiba-tiba menjadi dingin, dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya membombardir Lingxi dengan panik. Kakak senior kedua tidak hanya berlatih Maosan Lingen Jue, tetapi juga keterampilan suci tingkat rendah hujan dingin Dao Jue, saat digunakan, itu sebanding dengan asal departemen beku. Bahkan Suzy Sui tidak bisa menahan diri untuk menjadi dipukuli dengan dingin. Aku menggigil, boom, seluruh tubuh Lingxi tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan. Seorang arahat berdiri di belakangnya. Tembakan Gu Xiaoyu mendarat di tubuhnya dan mengeluarkan suara terus-menerus seperti kacang goreng. Sekte Buddha dan Taoisme, tubuh emas Arhat abadi, dan saudara senior ketiga tampaknya pada awalnya menyempurnakan tubuh suci Arhat yang memiliki pertahanan yang kuat. Tubuh emas Arhat abadi dapat dikembangkan ke tingkat ke-6, dan itu bisa penyulingan pendahuluan menjadi Ekaristi Lohan. Ekaristi Arhat juga merupakan salah satu dari 12 Ekaristi. Pertahanannya sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, bahkan Gu Xiaoyu tidak dapat menembus Ekaristi Arhat. Lingxi memanfaatkan kesempatan itu, dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Gu Xiaoyu. Waktu yang berjatuhan, mengelilingi Gu Xiaoyu, waktu yang tak terlihat benar-benar membentuk gelombang yang bergejolak, menggulungnya. Cahaya biru tua bermekaran, dan Qin Chen menunjukkan keterkejutan, metode ciptaan sendiri tingkat 2 langit dan bumi. Dalam waktu yang berjatuhan, Gu Xiaoyu seperti perahu soliter di laut dalam, dan akan terkubur di dalamnya kapan saja. Haha, Lingxi melihat serangan Gu Xiaoyu, tertawa 2 kali, dan menusuk dengan pedang berlekuk dengan deru. Mata Qin Chen tiba-tiba membeku. Wow, saya melihat bahwa seluruh tubuh Gu Xiaoyu tampaknya telah berubah menjadi kepulan asap, menjadi sangat lembut, dan bentuknya terus berubah. Melayang keluar dari arus waktu yang berjatuhan, dia secara langsung kebal terhadap arus waktu yang berjatuhan. Pedang Lingxi menikam Gu Xiaoyu, tapi itu seperti menusuk kapas, melewatinya dan jatuh ke dalam kehampaan. Keadaan partikel, kamu bahkan menguasai trik ini? Lingxi menatap, ketika Qin Chen melihatnya untuk pertama kali, dia sangat terkejut. Tetapi dia juga mengenalinya, ini adalah keterampilan suci asli kelas 2 dari sistem partikel, keadaan partikel. Tidak ada lagi perkelahian, Lingxi merasa frustrasi dan langsung menyerah. Gupingan mencibir, apakah kamu masih kakak kedua? Lingxi membalas, jangan katakan itu aku, bahkan jika itu kakak senior, tidak mudah bagimu untuk menguraikan keadaan partikel, kan? Qin hati Chen bergetar. Apakah itu kakak laki-laki ketiga atau kakak perempuan kedua? Mereka semua memiliki harta suci bawaan,
tetapi mereka tidak menggunakannya saat ini. Jelas mereka hanya mengkliknya. Tetapi bijaksana bagi kakak ketiga untuk mengakui kekalahan. Keadaan partikel adalah keadaan yang sangat misterius. Seluruh tubuh telah berubah menjadi ketiadaan, dan sangat sulit untuk ditangkap dan diserang. Tentu saja, Lingxi sangat mendominasi, tapi dia hanya Zhongsheng, dan dia sudah dirugikan. Menghadapi Gu Xiaoyu yang berada di alam suci besar, pada dasarnya mustahil untuk menguraikan keadaan partikel. Sederhananya, Gu Xiaoyu hanya perlu menggunakan trik keadaan partikel, yang cukup membuat Lingxi bingung. Tidak masuk akal untuk bertarung lebih jauh, kepala King Liu berkata sambil tersenyum. Lingxi, kamu tidak perlu depresi, sebelum pembukaan 8 sekolah, kamu masih harus berlatih dengan Xiao Yu sekali untuk menguji kekuatanmu. Kakak perempuan senior, ketika saya menguasai keterampilan suci asli kelas 2 dari sistem waktu, saya akan memiliki solusi untuk Anda. Tunggu kamu. Gu Xiaoyu diam-diam menyingkirkan syal kain itu. Semua hal, saling melahirkan dan saling menahan diri. Namun, kesulitan mengolah Supreme Origin jauh lebih sulit daripada Rare Origin dan Common Origin. Di Zhongsheng, ada cukup banyak orang yang telah mengolah asal-usul biasa ke alam tingkat kedua, dan ada juga yang telah mengolah asal langka ke alam tingkat kedua. Tetapi hanya sedikit orang yang telah mengembangkan sumber tertinggi ke alam tingkat kedua. Tentu saja, sangat sedikit orang suci yang menguasai sumber tertinggi itu sendiri. Bahkan Lingxi belum mengolah asal mula waktu ke level 2. Bahkan Gu Xiaoyu, yang berada di alam suci agung, hanya mengkultivasi partikel asli ke peringkat kedua di penebusan dosa sebelumnya. Qin Chen bergumam diam-diam, tampaknya ketika saya menjadi orang suci, saya sudah berada di alam kelas 2. Qin Chen tidak mengatakan ini, agar tidak menimbulkan kebencian. Tapi itu memang pemahaman luar biasa Qin Chen, dan kontribusi dari kitab suci alam semesta. Sistem alami tidak lebih lemah dari sistem waktu dan sistem partikel, tetapi keterampilan suci asli saya tampaknya jauh lebih lemah. Tampaknya kultivasi saya masih jauh di belakang, ketika Qin Chen dipromosikan menjadi Santo Agung, menggunakan alami jatuh dan penampakan suci alami lagi, pasti mengejutkan. Duel antara Lingxi dan Gu Xiaoyu berakhir berikutnya. Giliran Qin Chen dan Su Zisui, aku ingat kakak kelima mengalahkan Han Ziyu dari rumah pedang suci sebelumnya. Gu Pingan mengerutkan kening. Lingxi berkata, jangan sebutkan betapa jeleknya wajah Han Ziyu saat itu, dia pergi dengan sedih, tetapi memberi kami wajah Maosan. Pertempuran antara Qin Chen dan Han Ziyu pada saat itu, bahkan jika itu adalah di bawah sampai hari ini, masih membuat murid Maosan merasa segar kembali. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan saudara junior kelima telah berubah. Lingxi mengubah topik pembicaraan, dia tahu kekuatan Su Zisui. Jika hanya untuk mengalahkan tingkat kekuatan Han Ziyu, mungkin sulit untuk bertahan bahkan dalam 3 putaran. Gu Xiaoyu berkata dengan lembut, adik kelima masih muda, bahkan jika dia kalah, itu bisa dibenarkan. Kakak senior kedua benar. Lingxi mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum main-main, tetapi balas menatap Gu Pingan. Adik kelima memang masih muda, tapi menilai kekuatan seseorang hanya dengan usia terlalu sepihak. Gu Pingan tersenyum, kakak keempat, tolong. Qin Chen membungkuk pada Su Zisui, kalau begitu aku tidak akan sopan, kakak kelima. Su Zisui mengeluarkan tombak panjang, awalnya hanya sepanjang 2 meter, tetapi ketika dia mengayunkannya, itu langsung tumbuh. Memegangnya di tangan Anda, itu tidak terlihat seperti senjata, tetapi lebih seperti pegunungan yang panjang dan tebal. Senjata ini disebut Baili Longgun, dan salah satu bahan utama di dalamnya adalah sejenis emas suci bersisik yang sangat berharga. Karena itu, setelah terbentang penuh, meskipun panjangnya tidak bisa mencapai 100 mil, ia tidak lebih pendek dari gunung biasa. Panjang hanyalah salah satunya, saat direntangkan,
ketajaman tombak naga Baili akan meningkat dan menjadi luar biasa ganas. Seperti kali ini, Su Zisui mengedarkan energi suci yang membeku di tubuhnya dan menembakkannya ke tombak Baili Long. Cahaya dingin yang luar biasa tajam menusuk Qin Chen dengan kejam. Tanah yang rusak di bawah kakinya semuanya membeku menjadi terak es, tetapi ditusuk oleh ujung tajam yang terkandung dalam hawa dingin. Boom, cahaya dingin datang lebih dulu, dan tombak keluar seperti naga. Qin Chen merasakan ketajaman dan sedingin es datang ke wajahnya, dan dia mengaktifkan Maosan Lingen, menggunakan akar roh untuk memperkuat tubuhnya dan payung langit dan bumi. Su Zisui juga berlatih Maosan Lingenju, jadi dia sangat paham dengan dua teknik rahasia ini. Saudara muda kelima, kamu tidak bisa menghentikan tombakku hanya dengan dua teknik rahasia ini. Tingkat kultivasi Su Zisui meledak, dan dia berada di alam suci tengah dari peringkat keempat. Tapi dia pasti peringkat keempat terkuat yang Qin Chen pernah melihat Zhongzheng. Meskipun Su Zisui mendengarkan nasihat sepupunya Bai Qiu dan kakak senior Gu Ping'an dan menahan tangannya, tembakan ini masih sangat menakutkan. Pohon akar spiritual kuno yang menjaga Qin Chen ditusuk oleh tombak naga Baili dalam sekejap, dan kemudian ditusuk ke payung langit dan bumi. Tepat ketika Su Zisui memikirkan apakah dia harus melampiaskan kekuatannya. Mengaum, binatang suci itu meraung, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Qin Chen. Su Zisui menikam binatang suci Siji dengan tombak, menyebabkan binatang suci Siji mengaum berulang kali, dan dengan paksa memblokir tombak Baili Long. Wos memanfaatkan kesempatan ini, Qin Chen meledak dan menghilang di samping Su Zisui dalam sekejap mata. Pisau langit 722 pisau surgawi menembus, berubah dari rendering pisau iblis yang haus darah menjadi merah cerah, memecahkan es di sekitarnya yang dingin. Tidak mudah untuk menumbuhkan pedang surgawi ke tingkat ini. Su Zisui tidak panik, dan menyatakan persetujuannya terhadap pedang surgawi Qin Chen, dan pada saat yang sama mengoperasikan Jue akar roh Maosan untuk menggunakan akar roh untuk memperkuatnya, tubuh. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen bertemu lawan yang menggunakan akar spiritual untuk memperkuat tubuhnya, menusuk pohon akar spiritual kuno dengan satu pisau, seolah-olah dia terjebak di dalamnya. Tanpa menggunakan alat amplifikasi apapun, jelas tidak mungkin untuk menembus pertahanan Su Zisui hanya dengan pisau 6 surgawi Xiao Yuan. Su Zisui terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan suci Qin Chen tampak sangat kental. Sama sekali tidak seperti orang bijak kelas 1. Sayangnya, masih ada celah besar antara dia dan dirinya sendiri. Su Zisui mengayunkan tombak Baili Long, dan laras senjata membuat Qin Chen terbang seperti pegas. Senjata langit 6, bayangan tombak yang tajam mendesing, disertai dengan 695 bentuk tombak surgawi. Su Zisui jelas tidak sebaik Qin Chen dalam kultivasi Dao di dunia, tapi kematian yang disebabkan jauh melampaui Qin Chen. Tembakan ini jatuh, saudara muda kelima, kamu akan kalah. Diiringi oleh suara Su Zisui, tombak naga Baili menjerit dalam angin sedingin es, dan ujung tombak yang tajam tiba-tiba menusuk, menunjukkan ketajamannya, bersambung.